Halo untuk semuanya, balik lagi di channel Camelia Tarot. Oke guys, jadi hari ini aku seperti biasa aku mau pick a card reading lagi ya. Temanya sesuai dengan tertera yang di judul. Oke, kenapa dia menjauhiku secara tiba-tiba? Misalkan nih kamu lagi PDKT-an atau misalkan udah pacaran gitu atau yang lainnya gitu ya guys ya. Misalkan kamu mau tanya nih, kenapa sih pasangan kamu kok tiba-tiba jauhin kamu gitu, kayak tiba-tiba nggak romantis gitu sama kamu gitu, kok kayak diem-diem aja, kadang bahkan ada yang bener-bener cut komunikasinya. Oke, sekarang kita mau lihat di sini ya, tapi aku perlu ingetin lagi nih ke kalian ya, ini tuh general reading ya guys ya, nggak akan resonate sama kamu 100%, atau mungkin bisa pasangan kamu juga yang terbaca energinya. Oke, karena ini general ya, dan tidak menutup kemungkinan juga ini bisa tidak terjadi pada orang di sekitarmu ya. Jadi usahakan kamu lebih fokus ke dengan ini, kamu pakai headset kamu ya, ada tempat yang tenang supaya energi kamu bisa terserap gitu loh guys ya. Karena ini general ya guys ya, nggak akan 100% resonate ya, of course ya. Oke, jadi kita akan langsung mulai dari pel pertama, nanti pel kedua dan pel ketiganya aku kasih timestamp ya di description box, dicek ya guys. Oke, see you on the next pile, dadah. Halo untuk yang pel pertama nih, yang warna biru bunganya. Oke, sekarang aku mau reading buat kamu nih yang milih pel pertama ya, tentang mengapa sih gebetan kamu, aku bilangnya gebetan aja ya, maksudnya pasangan kamu gitu lah ya. Oke, kita simple aja, santai aja ya guys ya. Sekarang aku tuh mau bacain kamu gitu, kenapa sih kok tiba-tiba gebetan kamu tuh jauhin kamu gitu, apa sih salah aku gitu ya, apa salah dan dosaku gitu ya. Sekarang kita mau lihat ya. Oke, but aku perlu ingetin ya, ini general dan bisa vice versa, bisa kamu atau pasangan kamu yang terbaca energinya ya, kalian tidak menutup kemungkinan. Oke, ini sangat umum guys ya. Oke, kita akan mulai ya. Oke, untuk pel pertama kalian relaxing pikiran kalian ya, biar aku bisa take it easy untuk ngambil energi kalian. Oh, jangan overskip ya teman-teman, supaya kamu bisa fokus ke readingan aku ya. Untuk pel pertama, mengapa orang yang dipikirkan olehnya bisa menjauh secara tiba-tiba. Oke, kayak kamu tuh awalnya sama dia tuh baik-baik aja, tiba-tiba kok dia gak ada abanya, kok tiba-tiba menjauh, gak ngomong, bahkan ngeblok komunikasi kamu ya, atau mungkin putus komunikasi, tiba-tiba off gitu aja gitu ya. Kita akan lihat ya, apakah mungkin ada orang ketiga atau dia sibuk atau lainnya ya. Let's see ya, aku akan ambil 10 kartu ya guys. Oke, kita mulai ya. Oke, Queen of Cups, Seven of Pentacles. Oke, Temperance. Nanti setelah lihat hasil readingan, tolong diambil dengan secara bijaksana ya guys. Apa yang aku ucapkan dan apa yang aku bacakan, jangan diambil bulat-bulat dan ditelan bulat-bulat, karena kamu harus bijaksana dan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi kamu. Kalau kamu merasa ini nggak cocok sama kamu bisa ini jangan dipaksakan gitu ya, jangan dipaksakan readingannya biar bisa masuk ke kamu gitu, karena nggak akan 100% loh reflect sama kamu ya. Temperance, Ten of Cups, Two of Cups. Aku nggak ngerti guys, kenapa ya sebagian besar kartu yang aku ambil kalau Ten of Cups pasti sebelahnya Two of Cups. Aku nggak ngerti, tapi sweet banget sih ya. Tapi kita tunggu aja ya guys, kartu-kartu yang lainnya lagi 5. Oke, sabar menanti teman-teman. Oke, keluar lagi ada Page of Pentacles. Oh, jadi gitu. Ya. Oh gitu, jadi gitu ternyata. Coba ya kita lihat dulu. Nine of Cups. Oke. Ya. Oke. Jadi nih, bottom of the decknya ada Page of Swords. Oke, dari situ ya bottom of the decknya. Jadi gitu. Oke, karena gini ya. Oke, situasi yang pertama aku melihat di sini, dia depresi banget ya selama nggak komunikasi sama kamu ya. Kamu juga begitu ya. Oke,
aku rasa depresi, sedih gitu, dia juga depresi, sedih, bingung gitu loh guys ya. Kenapa kok jadi begini gitu hubungannya, padahal awalnya kita tuh biasa-biasa aja, lagi seru-seru aja, tiba-tiba kok benar-benar ada komunikasi, kamu juga kaget gitu ya guys ya. Aku rasa sih kamu baru beberapa minggu ini ya, atau beberapa hari ya, nggak sampai bertahun-tahun, tapi juga ada di sini yang udah lama banget nggak ada komunikasi gitu ya guys ya. Bisa kamu langsung diakat hubungan ini tanpa ada ngomong apa-apa gitu ya. Aku sini lihat sih dia lagi bingung nih, yang mana diduluin, antara kamu atau pekerjaan dia gitu, sorry ya, antara kamu atau pekerjaan dia gitu. Aku melihat di sini karena dia orangnya sibuk banget ya guys ya. Di sini ya ada Seven of Pentacles, dia lagi ngumpulin nih Seven sama Eight ya. Dia lagi bekerja keras di sini dan dia sedang menunggu hasilnya gitu ya guys ya. Apakah dia tuh lagi depresi banget, lagi stres banget, apakah pekerjaan yang dia pakai ini sekarang tuh berhasil atau enggak gitu, jadi apa enggak proyek ini gitu, pekerjaan dia tuh dia bisa nggak langgeng di pekerjaannya itu. Nah, dia tuh lagi bingung di sana. Makanya karena dia tuh, aku sebagian besar gitu ya guys, nggak semua, aku melihat di sini orangnya itu misalkan nggak bisa ngambil multi pekerjaannya gitu. Jadi kalau dia ke situ ya dia fokusnya ke situ dulu, nanti kalau dia ke sini ya ke sini dulu gitu. Dia nggak bisa kayak ngambil dua-duanya gitu. Jadi dia harus fokus dalam satu pekerjaan. Makanya dia sekarang terkesan nyuekin kamu dan mungkin berkurang intensitas komunikasinya sama kamu, yang biasanya tiap hari VC, tiap hari chat, tiba-tiba kok sekarang jarang banget ya. Karena dia murni karena ada faktor pekerjaan ya guys ya. Di sini kamu nih yang aku kelihatannya overthinking gitu. Kamu mikir, wah dia kayaknya senang-senang di sana, kok kayaknya dia cuek, kayaknya dia punya orang lain gitu. Dia sayang sama kamu guys. Di sini ya ada Queen of Cups, dia sayang sama kamu. Ada Ten of Cups, ada Two of Cups, banyak banget kartu pendukungnya di sini ya. Cuma terkadang dia karena ini loh guys, dia kadang pusing juga gitu ya guys ya. Misalkan kalau terlalu obrolannya tuh terlalu mendalam, terlalu deep, itu dia kadang kayak males gitu. Makanya dia kadang, aku melihat di sini juga dia senang-senang sih sama temennya di sana gitu. Cuma sebahagia apapun dia di sana, berusaha untuk mencari kebahagiaan di sana gitu, tapi dia tetap mikirin kamu gitu, ujung-ujungnya ke kamu lagi. Karena dia bingung, aduh kok aku udah nggak kayak gimana gitu sama dia gitu, gimana perasaannya kamu, dia mikirin gitu, kamu marah nggak, kamu gini nggak. Makanya dia berusaha untuk menyeimbangkan dirinya ya, berusaha untuk memberikan menjaga perasaannya sama kamu gitu loh guys ya. Di sini dia bukannya ada orang lain di sana loh guys ya, dia nggak ada orang lain di sana, cuma dia lagi fokus sama pekerjaannya dia, itu aja dulu ya yang dia harus selesaiin ya. Masalahnya soalnya pekerjaan dia tuh nggak selesai gitu, makanya dia pengen nyelesain dulu yang itu, baru nanti ke kamu lagi ya. Dia nggak pingin hubungan kamu tuh kacau balau sama dia karena pekerjaan dia yang belum selesai ini ya. Dia nggak mau nanti ngambil resiko berkelahi sama kamu, bertengkar sama kamu gitu, karena dia sayang sama kamu. Mungkin dia bekerja tuh juga untuk hubungan kamu ke depannya ya. Dia nggak punya tahu kamu dulu karena itu sebuah surprise buat kamu gitu ya. Ini berlaku, dengan itu berlaku bagi mereka yang belum putus loh guys ya. Aku ingetin yang belum putus, secara ibaratnya putusnya tuh lewat ngomong gitu, maksudnya secara perginya secara tiba-tiba gitu, nggak ada komunikasi, dan kenapa kamu merasa dia tiba-tiba menjauhi kamu gitu guys ya. Karena itulah masalahnya, karena pekerjaan dia ya. Tidak hanya pekerjaan saja, tapi juga faktor-faktor lain yang di luar itu, misalkan pendidikan dia, kuliah dia, ataupun keluarga dia misalkan lagi sakit, terus habis itu gimana, dia harus bekerja dulu, mungkin dia tulang punggung keluarga gitu. Makanya dia pentingin itu dulu, nanti kalau selesai baru dia lanjutin hubungannya sama kamu ya. Setelah mungkin komunikasi sama kamu, dia juga akan serius sama kamu di sini, menyatakan perasaannya yang sebenarnya, dan juga mungkin ada niatan untuk menjalin hubungan yang lebih serius sama kamu gitu ya. Dan kamu dan dia ya di sini berharap adanya hubungan yang lebih baru lagi ya, yang lebih ibaratnya diperbaharui lagi lah hubungannya ini ya. Karena ada Page of Pentacles, kamu ingin membuat suatu petualangan dan kehidupan yang baru lagi sama dia gitu ya. Kayak kamu pengen buka subbab baru lagi sama dia gitu ya, buka halaman baru lagi, bersama-sama lagi gitu. Nggak kayak yang hubungannya di belakang-belakang itu yang runyam gitu ya guys ya. Di sini ya dia juga kok lihat kamu, sebenarnya ngawasin kamu mungkin dari teman-teman dia gitu ya guys ya. Di situ ya dia stalking kamu, dia lirik kamu gitu ya. Walaupun kamu ada yang LDR di sini ya, aku rasa, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Kalau yang LDR ya lebih stalking sos kamu, mungkin kayak sempat telepon kamu tapi mau telepon kamu tapi diurungin dulu niatnya gitu. Atau kalau kamu yang nggak ada jarak gitu, dia mungkin lewat depan rumah kamu gitu, cuma dia nggak berani negor kamu gitu. Atau mungkin dia
ingin bertemu sama kamu, cuma dia belum berani bilang, takutnya kamu marah gitu. Makanya dia berusaha untuk menstabilkan dirinya dulu untuk datang lagi ke kamu gitu loh guys ya di sini. Tapi perasaannya di sini sangat menyayangi kamu ya, ingin menjaga kamu, ingin melindungi kamu walaupun kamu tidak kamu ketahui gitu ya bahwa dia ingin melakukan itu semua. Di sini dia hanya menunjukkan aksinya dia ya, tidak hanya berbicara saja tapi lebih ke aksi nanti ya. Di sini kamu tunggu aja waktunya dia kembali sama kamu ya di sini. Dia menjauhi kamu tidak ada karena orang lain ya, tapi dia fokus pada masalah yang dihadapi dulu sekarang ini ya. Mungkin kamu sudah tahu masalahnya atau belum, tapi nanti dia akan memberitahu semuanya. Dia akan memberitahu semuanya teman-teman ya. Jadi kamu santai aja, relax aja ya. Kamu di sini kerjain aja deh aktivitas kamu sehari-hari biar kamu gak kepikiran terus. Nanti lambat laun dia pasti akan menghubungi kamu ya. Di sini ya, walaupun aku merasa tidak dalam waktu yang dekat ini ya, karena di sini kartu major arkananya sedikit ya. Cuma ada berapa ya, cuma ada satu guys ya. Jadinya kamu harus tetap semangat ya, jalanin aktivitas kamu. Nanti lambat laun dia akan juga meminta maaf sama kamu dan juga berharap kamu memberikan peluang untuk dia untuk membahagiakan kamu lagi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari wisdom oracle-nya. Kita shuffle dulu ya. Kamu di sini yang depresi dan overthinking, dia juga demikian. Makanya dia coba deh sama teman-teman dia dulu kumpul gitu ya guys ya. Takutnya nanti kalau datang ke kamu kamunya marah gitu, nanti malah pekerjaan dia belum selesai kepikiran kamu lagi gitu ya. Udah, makanya dia sama teman-temannya dia dulu, nanti kalau udah selesai baru dia ke kamu lagi ya. Karena aku di sini lihat kalian emang jodoh loh guys ya. Kalian jodoh loh di sini. Juga ada Ten of Cups loh ya. Udah ada Ten of Cups, Two of Cups lagi ya. Fix sudah. Ya, dia sayang sama kamu di sini ya. Aku ambil 5 kartu ya dari wisdom oracle-nya. Oke, ada message in the battle. Tuh kan nanti kamu di chat sama dia atau dihubungin sama dia ya, akan ada perubahan dalam dirinya ya guys ya. A change in the one ya, yang membuat kamu kaget. Wah, ternyata awalnya misalkan dia cuek dingin gitu ya, cuek bebek gitu. Tiba-tiba kok dia hangat banget sama aku, terus banyak banget ngomongnya gitu ya, gini-gini. Kamu buat kamu bahagia gitu loh guys ya. Buat kamu yang awalnya depresi ini menjadi senang dan bahagia gitu. Cuma di sini lagi dia berusaha untuk menyeimbangkan dirinya, lagi proses untuk menyelesaikan masalah-masalah dia. Di sini dia nggak ingin kamu terlibat dalam dirinya dia gitu, sehingga dia berusaha untuk menghindar dari kamu dulu supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya yang ini dulu ya. Sini ada new life mending ya. Dia lagi memperbaiki apapun yang dalam dirinya, berusaha untuk menyelesaikan semua masalahnya itu sendiri ya guys ya. Di sini karena aku lihat dia orangnya mandiri ya gitu ya. New life, dia pengen hidup baru sama kamu, ingin buka sebuah bem baru ya. Page of Pentacles ya, dia ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang seperti kertas putih gitu loh guys ya, dengan melihat kita kalian berdua di sana nantinya gitu. Makanya dia pengen hidup yang baru sama kamu gitu ya. Walaupun nanti kalau datang dia nggak langsung misalkan langsung pengen sini, nggak, secara perlahan tapi pasti gitu loh guys ya. Dia ada beberapa hal yang membuat dia ya agak berselisih paham dan berkonflik batin dengan dirinya sendiri, sehingga dia harus bingung gitu, mana yang harus aku dulukan. Akhirnya dia mendulukan yang gimana ya, yang membuat dia bisa untuk lebih maju ke depannya lagi gitu ya guys ya di sini ya. Oke, sekarang aku lihat dari hope card-nya dulu ya. Oke, kalau kamu berpikir wah dia kayak udah lupa sama aku gini-gini, aku rasa sih kamu harus ubah mindsetmu dulu ya guys ya. Karena aku lihat dari kartunya sih dia akan kembali sama kamu walaupun ya nggak dalam waktu dekat ini ya, tapi setidaknya ada usaha, maksudnya ada peluang. Aku di sini melihat dia untuk dia kembali sama kamu di sini ya. Cuma sekarang dia harus ya sakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian gitu loh guys ya. Oke, lihat ambil dari sini 5 ya. Oke, waktunya healing nih. Kamu disuruh santai, relax aja dulu, jalanin aktivitas kamu sehari-hari. Nanti kalau kamu udah siap, dia udah datang, kamu bisa merespon dia dengan baik gitu loh guys ya. Karena dia di sini sangat berjuang buat kamu gitu ya. Amin gitu ya guys ya. Yang di sini penglihatan aku begitu ya guys ya. Kalau merasa nggak cocok, kamu bisa pindah ke file yang lain nanti ya. Oke, ada gift ya, ada kejutan. Ada kejutan apa ini? Ada kejutan apa? Yuk, nanti kita hanya waktu bisa menjawab ya guys ya. Aku di sini hanya melihat saja tentang apa yang akan terjadi kemudiannya nanti gitu ya. Yourself. Jadi dirimu sendiri ya. Jangan dengan orang lain yang
pengaruhnya itu negatif untuk kamu gitu ya. Oke, hafal lagi ya. Oke, ada meditasi, santai aja guys ya. Kalau coba relax sendiri, dengerin lagu kesukaan kamu atau melakukan hobi-hobi kamu yang selama ini tertunda, sempat kamu lakuin, atau paling enggak kalau misalkan kamu bosan gini-gini, tidur aja guys ya, supaya kamu pikiran kamu tenang, relax ya, supaya kamu tetap positif setiap harinya. Oke, good luck ya, semoga kamu tetap baik-baik saja ya. Aku harap ini bisa membantu kamu dalam menghadapi permasalahan kamu. Kalau kamu suka, kasih dong aku like dan subscribe-nya ya guys. Oke, see you on the next reading. Untuk yang file pertama, dadah file pertama. Halo, untuk yang file kedua, ini yang pilih warna kuning. Oke, jadi hari ini aku mau reading buat kamu yang milih file kedua ini tentang mengapa sih dia tiba-tiba kok menjauhi aku gitu. Apa sih kesalahan aku yang aku berbuat sama dia gitu ya. Sekarang kita lihat di sini ya. Tapi aku perlu ingetin lagi guys, ini general reading, nggak akan resonate 100% sama kamu ya, dan mungkin bahkan tidak resonate ya, atau tidak untuk kemungkinan orang di sekitar kamu malah yang keambil gitu atau terbaca gitu energinya guys ya, karena general ya, dan bisa vice versa, bisa pasangan kamu yang terbaca energinya, bisa kamu juga. Oke, sesuai aja sama situasi dan kondisi kamu. Kalau ini nggak cocok, kamu bisa pindah ke file yang lain. Oke, sekarang kita akan mulai ya untuk yang file kedua. Rilekskan pikiranmu, fokuskan pikiranmu ya guys ya. Kita ke shuffle dulu kartunya. Aku akan ambil 10 kartu dari tarot, 5 kartu dari Wisdom Oracle, dan 5 kartu dari Hope Card-nya. Oke, kita mulai ya. Magician, Four of Pentacles. Oke, jatuh. Eight of Cups, Wheel of Fortune. Oke, Two of Pentacles, Ace of Sword. Oke, jangan diambil dan ditelan bulat-bulat apapun readingan aku hari ini ya guys ya, karena kamu harus sebijaksana mungkin loh guys mengambil makna dan kesimpulan dari setiap readingan yang kamu tonton gitu ya. The Hierophant. Well, oke, aku di sini melihat banyak kondisi ya guys ya, daripada situasi dari file pertama. Aku lebih melihat banyak orang yang condong ke file kedua ini. Temperance, oke. The Moon. Bottom of the deck-nya ada Five of Swords. Oke. Kok gitu ya? Di sini ya, aku bacain dulu situasi yang pertama. Situasi pertama, kamu bisa dealing dengan orang yang sudah punya rumah tangga gitu. Kayak kamu dealing sama, mungkin kamu sudah ketahui atau kamu belum ketahui gitu loh guys ya. Atau bisa kamu juga ini ya, kamu sepertinya dealing sama orang yang sudah punya kehidupan rumah tangga, sudah punya anak, sudah punya istri atau sudah punya suami gitu. Di sini karena ada kartu di Hierophant ya, atau mungkin kamu di sini ada yang nggak tahu akan hal itu ya. Di sini makanya banyak kerahasiaan yang yang nggak ingin, dia itu nggak ingin kamu tahu gitu tentang rahasia dia yang sebenarnya itu, atau mungkin dia sudah pernah menikah atau dalam keadaan sekarang masih dalam suatu ikatan tertentu dengan orang lain gitu ya. Di sini kalau misalkan begitu sih, makanya dia kenapa tiba-tiba menjauhi kamu, mungkin dia sudah ketahuan sama pasangannya dia, atau mungkin dia sudah ingin berubah ya, agar lebih setia sama pasangannya lagi di sini, makanya dia melepaskan kamu gitu akhirnya ya. Tapi ini kan banyak kondisi aku bilang, jadi kamu bisa pilih dan kamu bisa sesuaiin dengan situasi dan kondisi kamu loh ya di sini. Makanya dia tuh awalnya bingung loh guys ya, meninggalin kamu apa enggak, dengan kamu apa enggak di sini, karena dia udah nyaman sama kamu ya, dia udah merasa pokoknya nyaman deh gitu, senang deh pokoknya gitu ya. Makanya dia nggak kalau ngepasin kamu, tapi nggak mau karena dia udah terlibat pada suatu ikatan, dia nggak mungkin kan meninggalkan pasangannya yang sekarang, apalagi misalkan kalau dia sama sudah punya anak gitu. Tapi dia menjaga kamu di sini, dia menjaga kamu gitu ya.
Gitu sih. Dan situasi berikutnya itu adalah karena adanya orang ketiga gitu ya. Tadi kalau yang pertama tuh kalau katanya sudah berdealing dengan orang yang sudah mempunyai ikatan dengan orang lain ya, dan yang situasi yang kedua ini dia memiliki orang ketiga di sana ya. Mungkin kalian di sini LDR ya, atau gimana ya di sini, karena aku lihat di sini mungkin adanya suatu karma ya guys ya, gitu ya. Karmanya itu yang harus kamu lewati dan memang untuk kamu jalani agar kamu bisa bertemu dengan orang yang lebih baik gitu loh guys. Oke, kau bisa bertemu dengan orang yang lebih baik lagi dan pas untuk kamu. Kamu memang harus melewati dan melalui situasi ini. Karena aku percaya siapapun kamu yang milih pel kedua ini, kamu pasti bisa melaluinya karena ada kartu The Magician ya guys ya di sini. Gitu ya guys ya di sini ya. Jadi karena kenapa orang ketiga dia lebih memilih orang ketiga itu karena di sini dia melihat sepertinya ada sesuatu hal yang nggak bisa kamu berikan sama pasangan kamu, makanya dia meninggalkan kamu ya. Aku rasa dia di sini salah besar karena keputusan yang dia ambil itu justru sangat salah ya guys ya. Misalkan dia yang memilih pihak ketiga karena di sini dia membiarkan kamu pergi, bahwa kamu di sini adalah orang yang baik ya. Maksud aku tuh kayak misalkan kamu lebih baik daripada orang yang ketiga itu ya. Kamu lebih bisa mengerti keadaan dia, misalkan dia sibuk kamu ngerti dia, ya udah begini kamu selalu sabar menghadapi itu. Tapi ternyata kesabaran kamu dikhianati, makanya dia pun mau balik sama kamu pun dia nggak akan mau gitu ya. Makanya biar nggak nyaman pun sama pasangannya sekarang, dia akan tetap sama pasangannya itu gitu ya guys. Karena mau nggak mau dia sudah terikat sama pasangannya itu, maksudnya ya kayak dia mau nggak mau harus sudah sama pasangannya yang pasangan ketiga, orang ketiganya itu yang memisahkan hubungan kamu sama dia gitu ya. Makanya di sini dia sekarang sih lebih ngeliat kamu tuh kayak bahagia gitu ya guys ya, karena aku melihat karma kamu ya di sini, karma situation kamu itu sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang ya guys ya, bahkan sudah mulai habis gitu loh guys ya. Karena kamu sudah menempuhnya, sudah melewatinya dengan berbagai cara kamu. Di sini kamu tetap kuat di sini karena kamu diberikan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Makanya di sini nggak salah, kamu akan dipertemukan orang yang baik, amin ya. Di sini makanya kenapa dia tiba-tiba menjauhi kamu, karena aku lihat dua skenario yang berbeda tapi saling memiliki situasi dan kondisi yang hampir sama gitu. Misalkan sekarang kamu berdealing dengan orang yang sudah mempunyai hubungan pasangan, misalkan ya, nanti suatu saat kamu berdealing dengan orang yang akan aku bilangnya menyelingkuhi kamu juga gitu loh misalkan ya. Tapi di sini hanya permisalan loh guys ya. Aku anggapnya begitu. Jadi kayak siklus karma kamu itu ya, karena ada Wheel of Fortune ya di sini. Jadi kayak siklus karma kamu itu kayak mulai berputar ya pada porosnya, dan kamu mulai melewatinya secara perlahan-lahan, dan kamu akan menghabiskannya, baru nanti kamu menemukan kebahagiaan kamu yang hakiki dan sejati gitu loh guys ya. Jadi mau nggak mau kamu harus melewatinya, karena kita semua pasti punya dosa dan kita semua pasti akan menebusnya ya guys ya di sini ya, maupun di kehidupan yang sekarang ataupun nanti ya guys ya. Ya, di sini kamu harus menggunakan pikiran dan logika kamu ya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sempurna buat kamu, yang cocok buat kamu gitu loh guys ya di sini ya. Oke, jadi itu ya skenario yang bisa aku ungkapkan dari kartunya. Kalau kamu merasa nggak cocok, kamu bisa pindah ke file yang lain ya guys ya di sini. Sesuaiin aja sama situasi dan kondisi kamu guys ya. Oke, sekarang kita lihat dari Wisdom Oracle-nya. Tuh ya, jadi skenario pertama, tapi kedua-duanya itu sama-sama menyangkut ini guys, karma kamu gitu ya guys ya. Karma situation kamu yang harus kamu memang tempuh ya guys ya, walaupun kamu merasa aku nggak pernah luka menyelingkuhi orang gini ya. Memang tidak seperti itu guys, tapi perwujudannya itu akan seperti itu gitu ya. Misalkan kamu nggak melakukan ini, tapi ibaratnya karma yang harus kamu lalui itu ya dengan cara seperti ini kamu bisa menebus karmanya kayak gitu ya. Makanya di situ ada bottom of the deck-nya ada Five of Swords ya, artinya kan seperti orang yang ditipu gitu loh guys, kayak orang yang kena tipu muslihat gitu loh ya. Kamu termakan akan hal itu, tapi kamu tidak perlu menyesalinya karena aku yakin di sini kamu pasti akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri ya, selama kamu masih bisa berusaha dan berjuang ya di sini ya. Nggak ada yang nggak mungkin, dan Tuhan tidak akan membiarkan umatnya untuk tersiksa secara terus menerus ya guys ya di sini ya. Selama kamu ingin ada niatan berbuat baik untuk berubah, kenapa tidak gitu ya. Oke. Aku akan ambil 5 kartu dari Wisdom Oracle-nya ya guys. Oke.
not for you. Orang ini bukan orang yang tepat buat kamu ya, orang yang kamu pikirkan sekarang ini ya. Kamu akan menemukan orang yang tepat suatu saat nanti, aku yakin akan hal itu. Cuma siklusnya di sini kamu udah hampir selesai guys, kamu udah hampir selesai menghadapi siklus ini, dan kamu akan menemukan hal yang nggak pernah kamu rasakan sebelumnya gitu ya guys ya di sini. Yang buat kamu bahagia sih pastinya, karena roda kamu lagi berputar nih ya, mungkin sudah berputar atau bahkan akan berputar ya guys ya di sini, roda kehidupan kamu ya di sini. Karena kamu akan mau diberikan kebahagiaan, makanya kamu harus dibanting, dicambuk oleh Yang Maha Kuasa. Kamu diberikan tekanan yang seberat-berat mungkin supaya kamu siap untuk menghadapi tantangan yang lebih berat, ataupun buat kamu bahagia ke depannya gitu guys ya. Harus ada tangisan dulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, oke? Truth be told ya, bagi kamu yang tadi nih demun ya, bagi kamu yang belum tahu rahasianya, misalkan kenapa dia tiba-tiba menjauh, kamu akan segera mengetahuinya. Mungkin kamu tahu dari kartu tarot, atau mungkin kamu tahu dari orangnya langsung gitu ya guys ya, atau kamu melihat suasananya atau kejadiannya langsung gitu ya. Oke, kamu nggak perlu menyesali itu terlalu lama, karena hal itu semu ya guys ya, itu diberikan kepada kamu supaya kamu jadi orang yang lebih baik lagi ya, fleksibel. Kamu diberikan hal itu supaya kamu bisa menghadapi masalah nanti, kamu nggak terlalu dipikirin banget ya. Kamu harus, ketika kamu menghadapi suatu masalah, kamu harus langsung mencari jalan keluar, bukannya meratapi dan merenungi akan hal itu ya guys ya. Ingat ya pesan aku, kamu harus langsung mencari jalan keluarnya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya selama kita mau berusaha untuk menyelesaikannya. Oke, lagi 2 ya. Oke, ada exchanging gift ya. Kejutan itu akan datang ketika kamu sudah siap, ketika memang sudah waktunya untuk diberikan kepada kamu gitu loh guys, maksud aku. Kayak kejutan dan hadiah yang terindah dari semesta ini memang sudah tepat dan waktunya untuk diberikan kepada kamu, dia akan datang gitu. Yang sekarang yang terpenting adalah kamu, bagaimana cara kamu untuk bangkit, cara kamu untuk merubah energi negatif yang kamu miliki itu menjadi energi yang positif, menghilangkan segala kebencian dan kedendaman kamu, yang di sini kamu harus merelakan dan mengikhlaskan apapun yang terjadi gitu loh guys ya. Karena kamu sekarang memang dipertemukan dengan orang yang salah, tapi aku yakin nanti kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat gitu ya. Semua orang pasti memiliki pasangan guys, percayakan hal itu ya. Tinggal cara kita untuk menyikapi dan cara kita untuk menariknya dia bagaimana ya di sini. Bukannya maksudnya menariknya dengan cara yang bukan, maksudnya dengan kamu memancarkan kebaikan di sekitar kamu, terus habis itu kamu berbuat baik, kamu berbuat ramah, kamu berdoa setiap hari tekun, niscaya kamu akan diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Tinggal kamu di sini adalah perlu banyak bersabar dalam menghadapi masalah ya, karena semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Jadi di sini ada dream ya, sebagian dari kamu diberikan permasalahan itu atau mungkin gambaran tentang rahasia itu tadi lewat mimpi ya. Kamu di sini dituntut dan diminta oleh semuanya menjadi orang yang lebih punya pendirian dan lebih konsisten lagi ya guys ya, dalam menghadapi permasalahan maupun kehidupan yang datang menghampirimu. Kamu diminta relax dan tenang, meditasi. Mungkin banyak kok guys tutorial meditasi gimana caranya. Kamu mungkin berada di tempat yang tenang begini. Kalau kamu nggak suka meditasi, kamu mungkin bisa dengan cara berdoa, ataupun kamu misalkan mendengarkan musik atau bermain game, atau misalkan aktivitas yang kamu sukai gitu ya guys ya. Segera kok kebahagiaan itu akan segera datang jika kamu sudah siap dan diri kamu sudah ikhlas untuk melepaskan semuanya gitu ya guys ya. Oke, gift ya. Nah, kan ada gift 2 kali gift loh guys ya. Bener-bener nih ya, bener-bener kamu akan diberikan yang terbaik. Setelah kamu menghadapi semuanya ini, kamu akan diberikan yang terbaik ya. Oke, waktunya kamu healing tambahan deh ya. Waktunya kamu untuk menyembuhkan luka-luka dalam hati kamu, menghilangkan semua negatif energi negatif dalam diri kamu, supaya kamu bisa diberikan yang terbaik. Oke, sekian dari aku untuk pel kedua. Aku harap ini bisa respon sama kamu. Kalau kamu suka, kasih aku like dan subscribe-nya ya guys. Oke, see you next video untuk pel kedua. Dadah pel kedua. Halo, untuk yang pel terakhir, pel ketiga. Nih anak pilih warna bunga kembang-kembang. Oke, jadi hari ini aku tuh mau tadi. Oke, jadi aku tuh hari ini mau reading nih buat kamu ya, tentang ngapa dia tiba-tiba menjauhi aku gitu loh guys ya. Sekarang kita akan lihat dari kartu tarotnya, tapi ini general reading, nggak akan resonate 100% sama kamu, dan aku harap kamu bijaksana dalam mengambil semua readingan yang kamu tonton ya guys ya, di channel aku maupun di channel yang lain ya, karena bacaan umum tidak akan 100% resonate sama kamu, atau bahkan tidak resonate sama sekali gitu loh guys ya di sini. Atau mungkin tidak bentuk kemungkinan
orang-orang di sekitar kamu lah yang tertarik energinya gitu loh guys ya, atau mungkin energi pasangan kamu, karena bisa vice versa, bisa bolak-balik gitu loh. Oke, tinggal kamu bagaimana cara kamu untuk menyikapi readingan ini dan mengambil keputusan dan kesimpulan untuk menggunakan readingan ini di dalam kehidupan kamu gitu ya. Oke, aku akan ambil 10 kartu ya guys ya, tentang melihat kenapa kok orang yang kamu pikirkan ini tiba-tiba menjauhi kamu gitu ya. 10 kartu. The Devil. Oke, Nation. Three of Cups. Ace of Pentacles. Two of Cups. Okay. Ten of Pentacles. Okay. The Lovers. Queen of Cups. Eight of Swords. Five of Cups. Bottom of the deck ada Four of Swords. Kenapa aku tiba-tiba murung? Karena situasinya sangat tidak enak di pile ketiga ya. Why? Oke, kartu-kartu ini saling berkaitan satu sama lain guys. Jadi gini. Dari kartu pertama yang keluar sudah dipastikan kalian terlibat pada hubungan yang tidak sehat ya, The Devil ya. Hubungan ini sangat ibaratnya sangat membuat kamu sakit ya, membuat kamu capek, batin kamu, pikiran kamu, badan kamu capek semua ya, sehingga di sini kamu sangat terkungkung akan hal ini, ingin keluar tapi nggak bisa ya. Terus habis itu di sini aku melihat energi yang sangat berat banget di pile ketiga ini ya. Kesedihan yang datang kamu itu bertubi-tubi. Di sisi lain kamu masih mencintai orang ini, tapi di sisi lain orang ini malah berselingkuh dengan yang lain gitu ya. Aku secara gamblang aja ungkapin ya guys di sini apa yang aku lihat ya di sini. Di sini walaupun ada The Lovers dan Two of Cups, memang sebenarnya kalian itu hubungan twin flame gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang soulmate, ada juga ya. Tapi di sini sebagian besar adalah twin flame gitu ya. Di sini dia sepertinya sedang bermain di belakang kamu ya, bermain api di belakang kamu guys ya. Entah itu kamu sudah ketahui atau belum kamu ketahui gitu ya di sini ya. Yang pasti sih dia begitu sama kamu di sini. Atau mungkin dia sudah membuat komitmen dengan orang yang lain loh guys. Di sini ada Ten of Pentacles soalnya ya. Ya, memang di sini kamu sangat merasa kesedihan yang mendalam ya, kamu ingin tanya ke dia misalkan gitu ya, kok kenapa sih kamu kayak begini, kenapa kok kamu tega sama aku gini, cuma hal itu nggak bisa kamu ungkapin dan hanya bisa kamu pendem aja dalam diri kamu di sini ya. Di sini berat banget hubungannya. Di sini aku lihat kamu yang lebih banyak berjuang ya, walaupun ini hubungannya sudah selesai atau belum ya. Di sini aku lihat kamu yang lebih banyak berjuang, kamu yang lebih banyak capeknya ya daripada dia seperti hanya duduk-duduk aja, santai-santai aja. Kamu di sini yang berjuang, capek mati-matian untuk mempertahankan hubungan ini, tapi kamu tetap nggak bisa menjaga dan mempertahankannya. Akhirnya hubungan ini pun kandas gitu ya guys ya. Dengan cara yang ibaratnya seperti dengan cara tidak terhormat gitu loh guys ya. Pergi secara tiba-tiba, nggak ngomong tiba-tiba, jauhin kamu tiba-tiba, ngeblokir semua akses supaya kamu bisa menghubungi dia, ganti nomor dan sebagainya gitu ya guys ya. Karena di sini dia lebih memilih orang ketiganya ya di sini, dan meninggalkan kamu yang lebih tulus sama dia. Kamu berjuang mati-matian untuk dia dan memberikan kasih sayangnya kamu secara tulus gitu loh guys. Karena kesetiaan kamu di sini ya, Tuhan tidak akan membiarkan kamu terus dalam kesakitan yang tidak berujung ya. Suatu saat ya kamu akan diberikan kebahagiaan oleh Yang Maha Kuasa di sini ya. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, tapi saat ini belum saatnya. Yang perlu kamu lakukan adalah mensukseskan dirimu sendiri, membangunkan dirimu sendiri, bangkitlah supaya orang yang kamu pikirkan ini bisa melihat kamu sukses ke depannya, bisa melihat kamu bisa bahagia dan menemukan hidupmu yang lebih baik di sana gitu ya guys ya, dengan orang yang baru ya, yang lebih pas buat kamu, yang lebih menerima kamu apa adanya, dia tidak meninggalkan kamu di tengah jalan seperti ini gitu ya guys ya. Di sini aku melihat di sini banyak sekali rasa kesedihannya dalam hubungan ini. Mau dalam flashback ke belakang kemarin gitu ya guys ya, aku melihat di sini kamu sangat sedih ya, ada Five of Cups, Eight of Swords, dan bakal The Devil gitu ya guys ya di sini.
sangat-sangat situasi dan hubungan yang tidak sehat yang mengikat kamu seperti rantai. Lihat ada rantai guys, kayak gambar orang di rantai berdua gitu ya. Kamu perasaan kamu juga gitu, kayak kamu di rantai di penjara, kamu pengen keluar, kamu ingin bebas nggak bisa, kamu pengen putus kamu juga nggak bisa ngomongnya, kamu pengen marah kamu nggak bisa ngomongnya karena kamu selalu sayang sama orang ini. Soalnya ada kartu The Lovers, Two of Cups, Ten of Pentacles ya, kamu sangat sayang sama orang ini. Ada Ace of Pentacles juga, tapi orang ini malah sebaliknya ke kamu, dia memberikan pengkhianatan sama kamu ya. Di sini merasa dia seperti tidak butuh kamu di situ ya, bahkan. Tapi di sini aku sedikit melihat ada penyesalan dalam dirinya gitu ya, kayak dia tuh ada penyesalan dalam dirinya, dia tuh pingin sebenarnya pilih kamu dan orang itu, tapi di sini dia sadar dia harus memilih salah satu di antara kalian, dan akhirnya dia melepaskan kamu dan memilih orang itu. Tapi di sini kamu seorang The Magician loh guys, kamu seorang The Magician dan kamu seorang Queen of Cups ya. Misalkan semua orang yang dekat sama kamu, yang tertarik sama kamu itu sepertinya mudah nyaman gitu sama kamu. Kamu orang yang fleksibel dan humble, orang yang baik. Jadi setiap orang yang dekat sama kamu itu gampang nyaman sama kamu. Cuma di sini kamu masih belum bisa melepaskan. Coba deh guys, sekarang saran aku ya, sambil aku kasih saran nih. Kamu tuh healing kan? Ya kayak kamu menyembuhkan luka yang ada dalam diri kamu, kayak gitu loh guys. Kamu menyembuhkan dulu luka-luka yang ada dalam diri kamu. Gak apa-apa guys, gak apa-apa kamu menangis aja, gak ada salahnya. Kalau kita gak menangis itu kita lemah namanya guys. Nangis aja, keluarin semua apapun yang kamu rasakan, ganjalan dalam hati kamu. Kalau kamu mau cerita sama orang, cerita, tapi perlu aku garis bawahi, kalau kamu cerita sama orang itu dengan orang yang kamu percaya gitu ya, jangan orang yang sembarangan ya, takutnya nanti malah menjerumuskan kamu ya. Kita kan tidak ingin mencegah hal itu ya guys ya, kita tidak ingin hal-hal buruk terjadi sama kamu ya, memilih pihak ketiga ini gitu ya. Kamu healing dulu, kamu sembuhin diri kamu. Nah, nanti kalau misalkan kamu sudah mulai bisa melupakan, mulai bisa tenang, kamu mulai bisa misalkan kamu stalking dia tiap hari, kamu mulai nggak stalking dia, mulai ngelupain dia. Nah, saatnya kamu untuk mulai beranjak aktivitas yang baru, nyelesain pekerjaan kamu yang nggak selesai selama ini. Terus habis itu kamu misalkan makan makanan kesukaan kamu nih, tapi jangan berlebihan ya. Kamu makan kesukaan kamu, terus kamu kayak menghibur diri kamu gitu loh guys. Misalkan kamu pengen beli barang yang selama ini belum pernah kamu beli gitu, nah kamu beli tuh gitu, kamu beli itu, kamu pakai itu buat diri kamu gitu. Jadi kamu menambah kesenangan dalam diri kamu. Nah kalau sudah itu selesai, nanti baru kamu mulai untuk membuka hati kamu lagi gitu guys ya, berkenalan dengan orang baru. Mungkin kamu misalkan nih punya teman gitu, teman-teman kamu sering kumpul, coba deh kamu ikut kayak gitu, kamu kenalan gitu. Nah itu kan di sisi lain menambah daftar pertemanan juga, mungkin kamu bisa nengket nih sama orang lain gitu ya, supaya kamu bisa makin melupakan orang yang lama itu. Mungkin kamu melupakan tidak bisa guys ya, karena namanya ingatan tuh kita pasti ingat, cuma seenggaknya kamu nggak terus memikirkan akan hal itu dan membuat hal itu menjadi pelajaran buat kamu gitu ya. Di sini karena hubungannya nggak sehat guys, tapi aku di sini tahu karena kamu orangnya cepat bangkit ya dari suatu permasalahan, kamu nggak ingin terus dalam masalah itu, kamu pasti bisa melewati itu semua. Oke, itu saran aku ya guys ya, itu aku dari Wisdom Oracle-nya. Kalau sesuai tema hari ini ya agak melenceng dikit ya guys ya, jadinya tambahan itu ya. Kalau ditanya kenapa dia tiba-tiba menjauhi kamu, kesimpulannya adalah karena ada orang ketiga ya, dan sini orang yang memang tidak setia dan sering menyiksa kamu secara batin bahkan fisik loh ya. Tapi kamu di sini ada yang sudah bisa melepaskan, tapi masih ada yang belum ya, karena masih ada kartu Five of Cups dan Eight of Swords nih. Siapa yang belum move on guys, jangan terus ingat terus lah, nggak bagus juga ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari Wisdom Oracle. Aku akan ambil 5 kartu ya. Oke, ada clean it up, bersihkan dulu dalam diri kamu yang barangnya negatif, pikiran-pikiran buruk tuh lepasin dulu. Kalau kamu gimana caranya bingung, kamu bisa kok lihat di Google tuh atau di YouTube, banyak banget cara-caranya gimana untuk healing, untuk meditasi, untuk menenangkan pikiran ya. Atau mungkin kamu bisa lihat video-video kesukaan kamu, misalkan kamu senang video mukbang gitu, kamu lihat aja tuh seharian gitu, supaya kamu misalkan senang nonton film, tonton itu. Kamu suka baca novel, baca itu. Supaya kamu kalau kamu perlu, kamu bisa off kok guys dari dunia kayak media sosial gitu, bisa kok ya. Nih, Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik ya. Tuhan akan memberikan kamu, alam semesta akan memberikan kamu kebahagiaan ya, yang membuat ibaratnya pengganti dari
permasalahan kamu yang sangat berat sekarang ini ya. Misalkan kamu sudah berat sama masalah pekerjaan, ditambah lagi masalah ini ya, tuh ada outlet glitter nih, kamu akan diberikan kebahagiaan ya. Go create ya, kamu harus bisa menciptakan karya-karya yang baru dari tanganmu sendiri ya. Siapa tahu itu mendatangkan keuntungan juga buat kamu ya, yang membuat pasangan kamu nanti menyesal gitu. Aku di sini melihat sebagian besar dari kalian ingin membuat pasangan kalian yang sebelumnya itu menyesal gitu loh guys, dengan kebahagiaan sekarang. Tapi sebagian ya, sebagian kecil, nggak besar gitu. Ingin menunjukkan bahwa kamu itu mampu dan mumpuni dan bisa gitu ya, untuk berada atau hidup tanpa orang itu ya. New life nih. New life, kamu akan menjalani kehidupan yang baru, suasana yang baru ya, ketika kamu sudah melepaskan semua amarah dan dendam kamu gitu. Kalau kamu nggak bisa, Tuhan tidak akan memberikan itu, karena Tuhan tidak ingin membuat kamu menjadi pribadi yang merendam gitu ya, tapi pribadi yang mengikhlaskan dan memaafkan. Oke. Kita lihat dari hot card-nya ya. Sorry guys, aku batuk, banyak minum es dah, es lilis. Dia selalu mengingatmu. Tuh kan aku bilang kan tadi dia ada penyesalan, ada proses, soalnya bottom deck-nya ada kayak penyesalan gitu loh guys ya di sini. Makanya dia ya ingin kamu ya, walaupun tidak bisa lah memutar waktu kembali gitu loh guys ya, kamu juga nggak ingin kembali lagi sama orang seperti ini gitu. Makanya kayak ada miss you. Oke, masih ingat ya guys ya, sepertinya masih ingat. Oke. Cerialah, kamu suruh ceria, senang-senang ya, kayak aku bilang tadi. Kalau kamu mau suka, kamu bisa ikutin yang tadi cara aku tuh ya, caranya gimana dari awal sampai akhirnya itu, kalau kamu mau sih. Tapi kan aku ngasih saran aja, sisanya sih kesukaan kamu gimana gitu ya. Oke, selalu waspada ya guys ya di sini ya, terhadap orang-orang sekitar kamu yang ingin memanfaatkan kamu gitu loh guys ya di sini ya. Oke, dia pasti kembali. What? Mana kamu kembali? Mungkin, tapi sebagian kecil ya guys ya, karena keluarnya bukan lewat kartu tarot tapi lewat kebukannya ya. Kalau kamu dia kembali, kamu silahkan mengambil keputusan yang terbaik buat kamu ingin kembali atau tidak ya. Semua keputusan ada di kamu ya. Kalau kamu mau balik silahkan, kalau enggak, tapi aku saranin sih enggak ya, karena orang ini sangat very very danger ya for you. Ya oke, sekian dari aku untuk part ketiga. Aku harap bisa resonate sama kamu. Kalau kamu suka, kamu kasih dong aku like dan subscribe-nya ya guys. Oke, see you in the next video untuk yang part ketiga. Dadah part ketiga.